Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moharuna Rosyid dengan NPM 22105520110. Saya dari program studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibnu Sina. Baik, di sini saya akan mempresentasikan praktikum saya dari mata kuliah praktikum pemrograman kompetitif dengan judul Rancangan Sistem Informasi Kasir pada Catur Coffee. Nah, latar belakang yang mendasari dari perancangan sistem informasi kasir di Catur Coffee ini adalah dari kemajuan teknologi web yang membuka peluang efisiensi bagi dunia usaha. Namun sampai saat ini Catur Coffee masih menggunakan pencatatan manual yang rentan kesalahan, lambat, dan beresiko kehilangan data, di mana pencatatan manual ini dimaksudkan ditulis dengan menggunakan buku laporan atau kertas. Nah, kemudian seperti sistem yang seperti ini tuh dapat menghambat pelacakan transaksi dan pelaporan keuangan. Makanya oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem informasi kasir yang mampu mencatat transaksi secara real time, yang meningkatkan akurasi, menyimpan data secara aman, dan memudahkan pemilik usaha dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian sistem ini diharapkan dapat mengorganisir transaksi secara efisien dan profesional sesuai dengan kebutuhan operasional yang ada pada Catur Coffee. Nah, dari latar belakang tadi muncullah sebuah rumusan masalah. Nah, di mana permasalahan yang ada dirumuskan dengan beberapa pertanyaan utama sebagai dasar dari perancangan sistem ini. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana merancang sistem informasi kasir pada Catur Coffee menggunakan model waterfall. Kemudian bagaimana menguji sistem yang telah dibangun menggunakan black box testing. Dan rumusan masalah yang terakhir adalah bagaimana mengimplementasikan sistem tersebut agar dapat digunakan secara online. Nah, dari rumusan masalah tadi menjadi sebuah tujuan, di mana dengan 3 rumusan masalah menjadi 3 tujuan, yaitu merancang sistem informasi kasir untuk Catur Coffee menggunakan model waterfall, menguji sistem agar berjalan sesuai kebutuhan dengan metode black box testing, serta mengimplementasikan sistem agar dapat digunakan dan diakses secara online. Kemudian dari praktikum ini kami mengharapkan dari perancangan sistem ini dapat menjadi manfaat terutama bagi penulis sendiri untuk mendapat pengalaman langsung dalam analisis kebutuhan, perancangan sistem dengan UML, serta pengujian web aplikasi menggunakan black box testing. Kemudian bagi pihak Catur Coffee, sistem kasir ini semoga memberikan manfaat sebagai membantu pencatatan transaksi yang lebih cepat, aman, dan terstruktur, sehingga laporan bisa diakses kapan saja dan mempermudah pengambilan keputusan. Kemudian manfaat bagi universitas adalah menjadi bukti penerapan pembelajaran kampus di dunia industri dan mendukung kurikulum project based learning. Nah, langsung ke landasan teori. Di sini ada beberapa teori yang digunakan untuk perancangan sistem informasi kasir ini. Mulai dari sistem informasi kasir atau point of sale, kemudian metode pengembangan menggunakan waterfall atau metode perancangan sistemnya menggunakan UML atau Unified Modeling Language, kemudian pengujiannya menggunakan black box testing, dan tools pendukung seperti VS Code dan Google Cloud Hosting untuk menghosting sistem yang telah dibuat tadi. Kemudian ada framework CodeIgniter dan yang lainnya sebagai tools pendukung. Lanjut, di sini ada salah satu pemodelan UML dengan menggunakan use case diagram di sini untuk menjelaskan langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh aktor pada sistem ini nantinya. Mulai dari admin yang memiliki akses ke TB pengguna, TB kategori, TB menu, TB detail dan transaksi, TB transaksi, dan TB pengaturan pada basis data DBKV nantinya. Kemudian dari TB pengguna ini
menggunakan login agar bisa dimasuki oleh kasir menggunakan role. Kemudian ada kategori ini dan ID menu untuk melihat kategori yang tersedia dan menu yang ada pada dashboard kasirnya. Kemudian di sini ada ID detail transaksi untuk menampilkan riwayat-riwayat transaksi yang telah dilakukan oleh kasir. Kemudian ada activity diagram. Di sini ada 6 activity diagram yang dilakukan oleh administrator. Ya, itu pertama ada login, TB pengguna, TB kategori, TB menu, TB pengaturan, TB transaksi dan TB detail transaksi. Nah, kita mulai dari activity diagram login, di mana yang pertama admin akan melakukan input username dan password. Kemudian dari input ini akan divalidasi datanya. Apabila datanya valid, maka dia akan cek role. Namun apabila dia error, apabila tidak valid, dia akan menampilkan error message. Nah, kemudian dia kembali lagi ke input username dan password. Nah, setelah cek role, apabila role-nya dia adalah kasir, dia akan masuk ke halaman kasir. Apabila dia admin, dia akan masuk ke halaman admin. Kemudian ada activity diagram yang kedua, TB pengguna. Di sini admin dapat memilih input untuk kelola data pengguna. Nah, maka akan tampil list pengguna yang tersedia pada basis datanya. Di sini ada 3 percabangan, ada tambah, edit, dan hapus. Nah, dimana ini nantinya akan menghubungkan ke basis data dengan basis data tabel TB pengguna, mulai dari edit, hapus, dan juga tambah. Sama seperti TB pengguna, TB kategori juga memiliki 3 percabangan. Nah, dimana bedanya adalah jika TB pengguna digunakan untuk mengelola pengguna, maka TB kategori digunakan untuk mengelola kategori. Lanjut TB menu. Wah, sama seperti sebelumnya, di sini ada tiga percabangan untuk menambah menu, mengedit menu, ataupun menghapus menu. Nah, kemudian di sini ada aktivitas TB pengaturan, di mana admin harus melakukan login terlebih dahulu. Kemudian dia memilih menu akses setting management. Kemudian ada pilih aksi. Di sini ada info, ada email, ada stroke. Nah, di info ini untuk melihat informasi-informasi yang ada pada Catur Coffee, informasi toko. Kemudian email untuk mengubah atau mengganti nanti apabila ada perubahan pada email. Kemudian stroke untuk kita mengelola stroke, mulai dari header, footer, dan reviewnya. Kemudian dapat diedit, kemudian disimpan dan mengupdate pada TB pengaturan. Dan apabila berhasil akan menampilkan notifikasi berhasil. Nah, yang terakhir ada TB transaksi dan TB detail transaksi, di mana di sini juga memiliki 3 percabangan. Namun bedanya di sini adalah admin setelah login masuk ke menu laporan, modul laporan. Kemudian di jenis laporan ini yang terdapat 3 percabangan, ada menampilkan input harian, mingguan, ataupun bulanan. Nah, di mana data ini akan diambil dari TB transaksi dan TB detail transaksi, kemudian diproses untuk menampilkan sebuah report. Dan report ini bisa di-generate PDF atau bisa dilihat secara langsung di sistemnya. Setelah TB transaksi, setelah activity diagram, di sini ada sequence diagram. Berikut ini penjelasan untuk sequence diagramnya. Nah, di sini interaksi admin atau kasir dalam sistem kasir, di mana kedua aktor ini sama-sama memasukkan username dan password. Kemudian dari sistem kasir ini meneruskan ke TB pengguna, ya. Nah, di sini ada dicek role-nya, username dan passwordnya. Kalau salah, dia bakal kembali lagi ke sistem kasir dengan menampilkan username atau password salah. Namun apabila benar, dia akan masuk ke dashboard antara admin atau kasir sesuai dengan role yang dimasukkan. Jadi selanjutnya ada sequence diagram untuk pengguna, dimana di sini dimulai dari admin. Untuk setelah login dia akan masuk ke klik pengguna atau kelola pengguna pada sistem. Nah, kemudian di sini sistem akan meneruskan ke halaman pengguna. Kemudian halaman pengguna ini akan
menampilkan list pengguna yang ada. Kemudian di sini admin dapat menambah, mengubah, menghapus pengguna dan diteruskan ke halaman pengguna. Kemudian halaman pengguna akan menambah, mengubah ataupun menghapus pengguna pada TB pengguna pada DB Cafe. Nah, kemudian jika error, dia akan menampilkan data terbaru. Kemudian jika error, dia akan menampilkan error. Namun jika dia berhasil, dia akan memasukkan data terbaru ke halaman pengguna, dan ini tampilan ini dapat dilihat langsung oleh admin. Nah, selanjutnya sequence diagram kategori. Nah, di sini sama seperti pengguna sebelumnya. Admin bedanya di sini adalah kategori menu yang ditambah, ubah atau hapus. Penjelasannya sama. Kemudian masuk ke sequence diagram menu sama seperti kategori, hanya saja perbedaannya adalah bedaannya di menu ini dia masuk ke TB menu, nah, dan yang di kategori dan pengguna tadi di TB pengguna dan TB kategori fungsinya sama untuk menambah, mengubah dan menghapus atau CRUD. Kemudian pengaturan di sini ada sedikit perbedaan. Di sini pengaturan untuk digunakan untuk konfigurasi informasi toko, konfigurasi email dan template struknya. Kemudian data ini update konfigurasinya ke TB pengaturan pada database Cafe, DB Cafe. Kemudian dia akan menampilkan error jika kita gagal untuk memperbarui konfigurasi tersebut. Namun apabila berhasil, data terbaru akan ditampilkan dengan notifikasi sukses. Sequence diagram yang terakhir adalah transaksi dan detail transaksi, di mana admin dapat mengeklik laporan untuk masuk ke halaman laporan. Kemudian memilih transaksi rentangnya, mau harian, mingguan atau bulanan. Nah, dari input tadi akan diambil sesuai data filternya yang dimasukkan oleh admin. Kemudian sistemnya akan menampilkan data transaksi sesuai filter yang dimasukkan oleh admin tadi. Nah, di sini pemodelan YAML yang terakhir ada kelas diagram, memiliki 3 kelas utama, yaitu login, pengguna, kategori, menu, pengaturan transaksi dan detail transaksi. Nah, di sini ada TB detail transaksi, TB menu, TB kategori, TB pengaturan, TB transaksi dan TB pengguna. Di mana TB detail transaksi mempunyai integer, ID detail dan selengkapnya. Nah, mungkin bisa dilihat di sini saja. Nah, dari perancangan ini di sini ada penjelasan untuk desain basis datanya, memiliki 6 tabel basis data sesuai dengan kelas diagram yang dirancang tadi dengan menggunakan nama basis data DB Cafe. Kemudian ada desain antarmuka, di sini ada desain login, halaman utama login. Nah, ini desainnya seperti ini, nanti ada username, password dan login. Kemudian ada tampilan logo, ada namanya Catur Coffee, kemudian ada sistem kasir dan manajemen. Mockupnya seperti ini. Di sini ada juga desain antarmuka untuk halaman pengguna, dan di sini kita dapat melihat ada tampilan untuk tambah pengguna. Ini untuk edit dan hapus. Kemudian di sini ada tab penambahan untuk total penggunanya, admin, kasir ada berapa, aktif di sini ada berapa, aktor yang aktif ada berapa. Kemudian di sini dapat untuk pencarian berdasarkan role ataupun berdasarkan nama, bisa untuk reset juga. Apabila kita sudah mencari, bisa di reset lagi untuk menampilkan semua datanya. Kemudian ada desain antarmukanya untuk halaman kategori. Nah, di sini kan ada dari data yang didapat ada 4 kategori yang sudah diolah menjadi coffee, non coffee, snack dan main food. Nah, desain untuk antarmuka kategori menu adalah seperti gambar ini. Lanjut, ada desain antarmuka untuk kelola menu. Seperti ini tampilannya. Kemudian ada desain antarmuka untuk pengaturan. Di sini ada informasi toko, konfigurasi email dan template struknya. Dan yang terakhir ada desain antarmuka untuk halaman laporan. Nah, seperti ini. Nah, dari desain ini kemudian
dilakukan penulisan kode untuk menerapkan desain antarmuka ini. Pertama di kode untuk dijalankan di tahap lokal, pengembangan lokal, lingkungan lokal. Nah, namun karena di sini saya udah mendeploynya hosting untuk di online kan ya. Jadi di sini akan saya langsung saja di tampilan setelah online ya. Nah, share dulu. Oke, ini tampilan sistemnya setelah diimplementasikan sesuai dengan desain antarmuka tadi. Di sini ada halaman login, di sini ada logo, kemudian nama Catur Coffee-nya, kemudian sistem apanya. Nah, kita cek satu persatu mulai dari desain yang dirancang tadi. Nah, apabila salah dia akan menampilkan pesan seperti ini ya, username atau password salah. Kita masukkan username dan password yang benar. Min 1 2 3. Nah, dia akan redirect langsung ke halaman admin. Nah, di sini halaman admin terdapat menu sesuai yang dirancang tadi. Ada transaksi hari ini, transaksi bulan ini. Karena ini masih kosong, belum ada transaksi, maka halamannya masih kosong. Kemudian di sini ada kategori menu. Ada menu. Kemudian menu di sini masih belum ditambahkan gambar-gambarnya, baru satu. Kemudian ada penggunanya masih 2, administrator dan kasir. Kemudian laporan ini karena belum ada data transaksi maka dia masih kosong. Ini pengaturan untuk penggantian nama tokonya, mungkin ini dikonfigurasi ini untuk digunakan untuk struk nantinya ya. Ini template struknya, ini SMTP hostnya tadi. Terus di sini ada template untuk struknya di sini, jalan go template. Langsung saja kita coba transaksi menggunakan modul kasir 1. Kita buat passwordnya kasir 123, enter. Salah ya, kasir 123, enter. Oke, dia masuk. Nah, di sini langsung ada welcome message. Selamat datang Ahmad Budiman sebagai kasir Anda ya. Nah, di sini ada menu-menu yang tersedia, gambaran menu-menunya. Langsung untuk mulai menggunakan sistem ini kita buka kasir. Nah, sini misalkan ada pelanggan dia minta americano, kita kasih americano dia. Masuk ke keranjang bisa kita tambahkan 2 mungkin ya. Di sini tampilannya seperti ini. Kemudian kita kasih dia makanan onion rings. Nah, kemudian di sini kita bisa untuk pengiriman struknya bisa kita tambah nama pelanggan, entah kita buat saja di sini Harun. Kemudian kita masukkan email saya terlebih dahulu untuk percobaan ya. Nah, ini metode pembayarannya ada 4 ya. Dibuat sini ada debit, kredit, kris ataupun tunai. Kita coba aja. Mungkin kita bisa menggunakan tunai. Nah, apabila dia kurang dari pembayaran dia nggak bisa diklik, dia tidak akan bisa diklik. Namun kalau dia lebih, dia akan mengembalikan fungsi ini, kembaliannya 46.000, otomatis mengkalkulasi tanpa perlu pakai kalkulator lagi ya kasir. Kita langsung proses bayar. Agak lama dah. Ini dia, ada transaksi berhasil, kode transaksi, total bayar, kembalian, dan email struknya sudah terkirim. Langsung kita tutup. Kita buka di riwayat transaksi, apakah datanya masuk? Iya, datanya masuk dengan nama pelanggan, kode transaksi, email, dan items yang dibeli ada berapa, serta total dan metode yang digunakan untuk pembayaran. Dan di sini apabila ada emailnya dia akan berwarna hijau, namun kalau tidak dia akan berwarna merah.
Nah, dari sini langsung kita cek apakah truk sudah berhasil masuk ke dalam email. Apa ini, Indra Hambali ini? Masih belum masuk ya tampilannya. Oh, ini sudah masuk. Oh. Apa nih? Share. Oke, kita lihat ini dia transaksi sesuai dengan transaksi yang dilakukan tadi. Di sini ada data Catur Coffee, nama toko, kemudian informasi alamat, nomor telepon, website, kemudian ada detail pesanan, total pembayaran, dan ya ucapan-ucapan selamat menikmati dan sampai jumpa lagi seperti kasir pada umumnya, seperti struk-struk untuk pembelian pada umumnya. Nah, di sini kita coba lagi masuk ke dashboard adminnya ya. Apakah sudah masuk ke dalam menu laporan atau belum? Salah. Admin 123, admin 123, kita login, langsung saja masuk, kita kasih close. Nah, di sini transaksinya sudah masuk oleh Ahmad Budiman dengan nama pelanggan Harun. Nah, waktunya juga sesuaikan otomatis ya, sesuai waktu Indonesia Barat. Di sini kita masuk ke menu laporan. Nah, di sini ada cat untuk metode pembayarannya ya. Ada tunai, nanti ini kalau ada kris dia akan kris. Nah, kita bisa menganalisis pembayaran paling apa sih yang banyak di sini. Kemudian jumlah transaksinya, pendapatannya dapat berapa hari ini, dan penjualan pada hari ini, transaksinya ada berapa, pendapatannya berapa. Nah, di sini bisa digunakan untuk analisis selanjutnya, seperti menu yang terlaris, penjualan hariannya dapat berapa, dan performa kasirnya kita tambah juga di dalam sistemnya ya. Siapa tahu dia naik jabatan Ahmad Budiman. Langsung kita coba fungsi selanjutnya adalah print laporan. Kita coba print, dia akan mengenerate menjadi file PDF. Kita tunggu dulu ya loading previewnya. Di sini ada yang dibawa adalah ada transaksi, pendapatan, total item, dan penjualan harian dan yang lainnya. Nah, oke. Setelah sistemnya kita masuk ke mana nih, share. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Kesimpulannya dari perancangan sistem informasi kasir berbasis web pada Catur Coffee ini berhasil dilaksanakan dengan menggunakan metode waterfall melalui 5 tahapan utama, yaitu analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, serta penerapan online melalui Google Cloud Platform. Pengujian black box testing sebelumnya sudah dilakukan dengan tingkat keberhasilan 100% dengan total 33 parameter pengujian, 19 untuk halaman admin dan 11 untuk halaman kasir. Kemudian implementasi sistem secara online ini berhasil untuk mengatasi pencatatan manual menggunakan buku kertas yang berisiko untuk kehilangan data dengan fitur seperti auto backup 24 jam, validasi real time, audit trail, cloud storage, dan monitoring multi device secara 24 jam. Bisa diakses menggunakan laptop ataupun HP. Kemudian saran saya sendiri untuk pengembangan selanjutnya mungkin disarankan untuk menambahkan modul manajemen stok dan inventory untuk tracking bahan baku secara real time, atau notifikasi stok menipis, auto ordering ke supplier, serta laporan analisis konsumsi. Kemudian dapat ditambahkan fitur customer loyalty, point reward, member card dengan barcode, database pelanggan, atau analisis preferensi untuk personalized marketing selanjutnya. Kemudian dapat diintegrasikan dengan payment gateway, Mitrans, Sendit ataupun Dobu, serta dukungan pembayaran e-wallet, GoPay, dan yang lainnya. Kok mukanya nggak nampak? Baik, demikian presentasi saya terkait dengan perancangan sistem informasi kasir berbasis
sistem informasi kasir pada Catur Coffee menggunakan pemodelan UML serta aliran waterfall dan desain-desain tadi, kemudian implementasi dan penerapannya. Apabila ada kekurangan ataupun salah-salah kata dari yang saya ucapkan, wabila taufik wal hidayah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya.